السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau berkata, Nabi SAW telah berkata, kata beliau, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia, jika kalian tidak malu, maka berbuatlah sekehendak kalian. Jika kalian tidak memiliki rasa malu, berbuatlah semau kalian. Perhatikan hadis ini baik-baik, ikhwan. Karena ternyata berapa banyak kaum muslimin dan muslimat di zaman kita sekarang ini tidak mengamalkan hadis ini, ikhwan. Para ulama menyebutkan al-haya, rasa malu, jelas itu bagian dari keimanan. Karena Nabi SAW mengatakan al-haya'u syu'batu minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya, Inna Allah azza wa jalla hayyun sittir. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala maha malu dan maha menutupi. Yuhibbul haya was-satr. Allah azza wa jalla mencintai sifat malu dan juga menutupi keburukan. Fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka tutupilah diri kalian. Dan kalau kita bahas tentang keutamaan malu ini sangat luar biasa banyaknya. Di antara Nabi SAW mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Fi riwayah al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Rasa malu semuanya adalah kebaikan, kata Nabi SAW. Para ulama menyebutkan malu ini ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama, malu berkaitan dengan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, malu yang berkaitan dengan hak makhluk, terutama manusia. Yang pertama, malu yang berkaitan dengan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang muslim dan muslimah harus memiliki malu ini, ikhwan. Dia harus mengetahui bahwa Allah azza wa jalla maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar
yang dengan pengetahuan tersebut dia malu untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Dia malu untuk berbuat kedurhakaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini malu yang berkaitan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ada yang kedua, malu yang berkaitan dengan hak manusia, hak hamba Allah azza wa jalla. Yaitu ketika seorang manusia memiliki rasa malu ini, menjadikan dirinya menjauhi akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, akhlak yang bisa menjatuhkan muruahnya, kewibawaannya di tengah manusia. Berapa banyak kita lihat manusia malu dengan dua jenis ini gak ada pada dirinya. Antum lihat di sosial media, mau laki-laki mau perempuan, joget-jogetan di TikTok dan lain sebagainya, laki atau perempuan. Coba antum bayangkan nih, ikhwan. Muslim, muslimah, bahkan tidak sedikit dari mereka memakai hijab. Ainal haya? Mana rasa malunya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan mana rasa malunya kepada manusia? Sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang dihafal oleh manusia, apabila kalian tidak malu, berbuatlah sekehendak kalian. Bayangkan ya ikhwan. Lihat dari kita masing-masing ya ikhwan. Lihat kaum muslimin, ketika mereka melakukan satu kedurhakaan kepada Allah, mereka pertontonkan dengan bangga di hadapan manusia lainnya. Yang lebih parah saya katakan tadi, seorang wanita yang hijab, memakai jilbab, yang seharusnya menjaga rasa malunya, harusnya ada rasa malunya pada dirinya, hilang. Nasallallahu salamat al-afiyah, subhanallahil azim. Kalau bukan rasa malu ini yang menjadikan diri kita terjauh dari fitnah, dari maksiat, dari durhaka, rasa apa lagi yang harus kita adakan dalam hati kita, ikhwan? Kalau ternyata rasa malu ini sudah hilang dalam hati kita, bayangkan, malu kepada Allah jelas dilanggar itu. Malu kepada manusia nggak ada sama sekali. Bahkan berapa banyak orang-orang yang hanya ingin terkenal, dia lakukan hal-hal yang ternyata menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. La haula wa la quwata illa billah. Kata-kata Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kalian tidak malu, maka lakukanlah sekehendak kalian. Ini bukan perintah dari Allah, kata para ulama. Ada beberapa tafsiran dari para ulama. Di antaranya, maksud dari kata-kata ini atau maksud dari kalimat ini adalah ancaman dari Nabi SAW. Ketahuilah, kalau kalian tidak malu, berbuatlah sekehendak kalian. Tapi ingat, akibat dari perbuatan kalian itu pasti menanti di akhirat nantinya. Ancaman dari Nabi SAW ini. Kalau engkau nggak malu, lakukan sesukamu. Tapi ingat, konsekuensi dari hukuman yang akan kau terima di dunia, apalagi nanti di akhirat, menunggu dirimu ketika engkau tidak punya rasa malu kepada Allah ataupun kepada manusia. Maka coba lihat diri kita masing-masing, ikhwani wa akhwati fid din, ikhwani fid din, azakumullah. Lihat sekeliling kita, lihat saudara kita, lihat kerabat kita, lihat keluarga kita. Karena ternyata berapa banyak orang-orang yang melakukan seperti ini ternyata masih satu circle dengan kita, satu ring dengan kita, entah kerabat, saudara, keluarga, siapapun itu. Ingatkan mereka, subhanallah. Satu akhlak yang luar biasa hilang di tengah kaum muslimin zaman sekarang, rasa malu ini, ikhwan. Yang ternyata itu di antara perkataan kenabian terdahulu yang dihafal oleh manusia dan diteruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bukan karena malu tidak ada lagi dalam hati kita, kita bisa melakukan segala jenis kemaksiatan apapun itu, ikhwan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang hasan li ghairihi yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan ini kepada para sahabat di hadapan beliau. Istahyu minallahi haqqal haya. Wahai para sahabatku, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Maka para sahabat sontak menjawab, nahnu nastahi walhamdulillah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah malu kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa dzak, bukan itu maksudnya. Bukan itu yang aku maksud kepada kalian. Walakin al-istihya' minallahi haqqal haya. Akan tetapi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepala dan apa yang terkandung pada kepala ini. Menjaga kepala dan apa yang terkandung pada organ kepala ini nanti kita sebutkan. Wal batna wa ma hawa. Engkau menjaga perut dan apa yang berhubungan dengan anggota perut itu. Wal tadhkuril mauta wal bila. Engkau sering mengingat kematian dan juga kebinasaan. Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia pasti meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. 4 ikhwan. Yang pertama, menjaga kepala dan apa yang terkumpul pada kepala itu. Apa yang terkandung pada kepala itu. Para ulama mengatakan, di antara disebutkan dalam syarah Imam At-Tirmidzi Tuhfatul Ahwadhi, menjaga kepala penggunaannya daripada selain Allah. Tidaklah kita sujud kecuali kepada Allah. Tidaklah kita beribadah kecuali ikhlas dalam ibadah kita, menundukkan kepala kita hanya kepada Allah. Tidaklah kita mengangkat kepala kita karena sombong kepada manusia, bahkan sombong kepada Allah. Menjaga penggunaan kepala ini kepada selain Allah, ya kawan. Dan apa yang terkumpul pada organ kepala tersebut, kedua mata, kedua telinga dan lisan. Kita gunakan kedua mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita gunakan kedua telinga ini untuk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan telinga ini untuk berzikir, membaca Al-Qur'an, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Bukan menghibah, memfitnah, mengadu domba dengan lisan kita, tidak. Ini menjaga kepala dan apa yang terkumpul, terkandung pada kepala itu. Menjaga perut yang kedua, dan apa yang berhubungan dengan anggota perut. Para ulama mengatakan ada 2. Menjaga perut tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dan menjaga perut yang kedua tidak mencari ma'isyah. Tidak mencari penghasilan di atas muka bumi ini dari jalan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu menjaga perut, ikhwan. Nah, berapa banyak kita lihat kaum muslimin di zaman fitnah ini tidak memikirkan dari mana didapatkan hartanya, halal ataupun haram, dia hantam, na'udzubillah. Itu menjaga perut. Dan apa yang berhubungan dengan anggota perut? Para ulama mengatakan apa yang berhubungan dengan anggota perut? Kedua tangan, kedua kaki, kemaluan dan juga hati. Tidak menggunakan seluruh anggota tubuh tersebut kecuali untuk ketaatan kepada Allah. Tidak menggunakannya untuk kedurhakaan, bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah kita langkahkan kedua kakinya ke tempat-tempat yang Allah murkai. Tidak pernah kita gunakan kedua tangan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah kita letakkan kemaluan kita kecuali yang halal itu kepada istri-istri kita. Tidak kita gunakan hati kita kecuali untuk meresapi ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, sering mengingat kematian dan kebinasaan. Apa itu kebinasaan? Alam kubur, kata para ulama. Ketika dia sering mengingat kematian dan juga kebinasaan, menjadikan dirinya malu kepada Allah ketika dia ingin berbuat kedurhakaan kepada Allah. Mengingatkan dirinya bahwa dirinya pasti akan mati dan masuk ke lubang kubur. Dan itu akan Allah pertanyakan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kawan. Amal saleh atau amal kedurhakaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
Dan yang terakhir, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia pasti akan meninggalkan perhiasan kehidupan. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka pasti dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Para ulama mengatakan, orang-orang ini lebih mencintai kehidupan akhiratnya ketimbang dunia. Orang-orang ini menjadikan akhiratnya sebagai tujuan utama hidupnya. Orang-orang ini menjadikan akhiratnya sebagai ambisi terbesar kehidupannya, bukan dunia. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang ketika buka mata di pagi hari, yang difikirkan fulus, uang, dunia. Tidak pernah difikirkan surga Allah, pahala dari Allah, bagaimana hari akhirat, dan lain sebagainya. Nggak ada sama sekali kepikiran masalah itu. Karena itu tujuan kepalanya, ambisi terbesarnya, tidak lain tidak bukan bagaimana saya bahagia di dunia saja. Tanpa dia sadari ternyata dirinya termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan uzur atau yang Allah ulur dirinya. Sehingga ketika dia ingin bertaubat kepada Allah sama sekali nggak ada waktu ketika Allah menariknya dari kematian untuk bertaubat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lihat dari kita masing-masing, ikhwan. Apakah diri kita sudah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu? Apakah diri kita sudah menjalankan wasiat dari Nabi SAW malu, baik itu kepada Allah ataupun kepada manusia? Atau ternyata kita di antara pelaku orang-orang yang tidak punya malu kepada Allah dan juga tidak punya malu kepada manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.